Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Awal pekan ini, Indonesia dikagetkan dengan kontroversi pagar laut sepanjang 30 km di lepas pantai Tangerang, Banten. Pemerintah dan masyarakat sama-sama kaget. Siapa pemilik pagar laut yang menguasai nilai ekonomi laut milik negara ini? Untuk tujuan apa? Dan juga jangan-jangan untuk proyek apa? Misteri pagar laut ini sangat penting dibuka karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 jelas menyebutkan pasal 33 ayat 3 kekayaan negara, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemirsa, Top Ekonomi malam ini akan menelusuri kontroversi pagar misterius di Laut Jawa. Inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosis. Ya, pemirsa, kami mencoba menemui langsung nelayan-nelayan di lokasi pagar laut di pesisir Tangerang. Kami mencoba mendapatkan informasi lengkap, berharap bisa bertemu beragam pendapat nelayan yang mendukung pagar laut maupun yang menolak pagar laut. Pagar laut itu ganggu nelayan nggak, Pak? Ya jelas mengganggu buat jalur keluar masuknya nelayan. Pernah. Oh, terus? Jebol lah perahu. Ya bolong perahunya, jebol. Waduh. Ya, soalnya udah ada patok-patoknya kayak gitu. Yang namanya jalur jalan, biasanya dari barat bisa, dari timur bisa. Ini kan harus lurus dari tengah. Kayak gitu. Nah, itu kan kemarin ada yang bilang, Pak, katanya swadaya nelayan. Tahu nggak, Pak, tentang itu? Kalau soal itu saya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Terus juga ada usulan dari nelayan sini bikin patok-patok kayak gitu juga. Itu ganggu lah. Kenapa, Pak? Namanya buat lewat perahu bolak balik. Mm-mm. Kalau perahu kita kan jadinya arahnya lurus, nggak bisa belok-belok kalau keluar dari pancar sini. Biasanya bisa belok-belok ya? Bisa lah, mau ke wetan juga bisa. Kalau ini kan urus terus sudutnya. Yang katanya swadaya nelayan itu benar nggak sih, Pak? Oh, Kenapa, Pak? itu mau tahu namanya apa yang bikin begitu. Sementara dari nelayan yang menolak pagar laut, tim kami mencoba menemui kelompok masyarakat yang beberapa hari lalu melakukan konferensi pers, yaitu Jaringan Rakyat Pantura, yang menyebutkan pagar laut swadaya nelayan dan bermanfaat bagi nelayan. Dan inilah jawaban mereka saat kami temui hari ini. Pertama, framing ya. Framingkan JRP mengklaim membangun pagar sangat keliru. JRP ini kan Jaringan Rakyat Pantura. Nah, jadi saya tahu betul kondisi masyarakat. Ya, kita sebut itu swadaya masyarakat. Di konversi sudah clear kok. JRP kapasitasnya adalah meluruskan informasi. Ada ataupun tidak ada objek tersebut, masyarakat Kabupaten Tangerang di utara atau pesisir sebetulnya sudah susah. Hari ini yang perlu kita sama-sama ketahui, belum sampai kita dalam perdebatan pro dan kontra. Masyarakat banyaknya itu resah karena abrasi ya. 500 sampai 1 km itu dulunya daratan. Kalau ada 100 orang membangun pagar yang katanya 30 kilo, oh berarti masyarakat situ sudah sejahtera dong? Enggak juga. Ya mungkin saja urunannya sudah terjadi lama dan segala macam. Melakukan inisiatif seperti itu dikambing hitamkan. Ada yang uang, ada yang tenaga, ada yang bambu, ada juga yang mengorbankan waktu, ada juga ya banyak pengorbanan di situ. Pengakuannya hasil dibayar atau tidak, itu bukan kapasitas saya dong, gitu kan. Di bulan September tahun lalu, 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten memeriksa pagar laut dan ternyata tidak mengantongi izin. Pagar laut yang viral sepanjang pekan ini membentang 30,16 km di lepas pantai Tangerang. Kemudian atas temuan Dinas KKP Banten ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel pagar misterius itu. Menurut Kementerian KKP, penyegelan pagar laut ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dan saat ini pemerintah masih terus mengusut kasus ini. Berbagai kementerian, bahkan antar kementerian koordinator sedang memastikan siapa sebenarnya sosok di balik pemasangan pagar laut ini dan apa motifnya.
Bila pemilik tidak segera mencabutnya dalam kurun waktu sekitar 20 hari, maka pagar laut ini akan dibongkar pemerintah. Suara nelayan terbelah dua, ada yang pro pagar laut, ada yang kontra pagar laut. Kelompok nelayan yang pro pagar laut mengatakan pagar laut itu dibangun swadaya nelayan untuk mencegah ombak besar. Sebaliknya, nelayan yang kontra mengaku tidak tahu siapa yang membangun dan merasa pagar laut itu mengganggu aktivitas nelayan mereka. Selain dua kelompok nelayan, pernyataan penting juga muncul dari proyek raksasa Pantai Indah Kapuk II. Beberapa pihak menuding pagar laut terkait dengan proyek PIK 2 karena pagar laut ini tidak jauh dari garis pantai proyek strategis nasional atau PSN PIK 2. PIK 2 membantah keras tudingan terkait dengan pagar laut. PIK menjelaskan PIK 2 dan PSN adalah dua hal yang berbeda. PIK sudah mengantongi izin sejak tahun 2009, sementara PSN PIK 2 senilai 39,7 triliun baru disahkan di tahun 2024 di era Presiden Joko Widodo. Ya pemirsa, siapa yang membiayai struktur pagar di laut sepanjang 30 km lebih yang bernilai miliaran rupiah ini? Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, Anda masih tetap mengikuti Top Ekonomi. Kita akan mencari tahu apa kabar bambu, pagar bambu di laut itu. Dan bersama saya telah hadir 4 orang narasumber. Yang pertama adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang sekarang adalah anggota Komisi 4 DPR, Rohmin Dahuri. Prof. Rohmin, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik. Dan kemudian juga telah hadir bersama kami kuasa hukum dari PIK, Muanas Al-Aidid. Mas Muanas, selamat malam. Selamat malam, Mas. Sehat-sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Juga telah hadir bersama kita anggota Ombudsman Republik Indonesia, YK Hendra Fatika. Mas YK, selamat malam. Selamat malam. Dan juga telah hadir bersama kita ekonom senior yang adalah mantan Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo. Mas Derajat, selamat malam. Selamat malam. Sudah mantan atau masih? Nggak tahu, tanya yang Saya ingin bertanya ke Mas Muanas dulu. Kalau tadi kita sudah menyajikan ya, bagaimana PIK mengatakan atau menjelaskan bahwa bukan PIK yang membangun pagar bambu 30,16 km ini. Benar-benar bukan PIK atau memang PIK juga tidak tahu itu ada pagar? Pertama, kita justru baru tahu itu kan belakangan ketika ramai. Tapi kalau kita melihat sebetulnya cerita ini kan sebetulnya rentetan panjang dari orang yang pertama kali mempersoalkan menyerang PIK itu sebetulnya adalah Pak Said Didu. Menyerang? Iya, menyerang PIK. Jadi sebetulnya tagar bambu ini adalah fitnah-fitnah yang selama ini PIK alami dari pendapatnya Pak Said Didu itu mengenai pagar laut. Oke. Nah, jadi ada fitnah-fitnah tuh sebelumnya kan, yang kemudian kita bantah gitu, belakangan kemudian baru viral lagi. Tetapi kalau persoalannya pagar laut tadi sudah disampaikan dan ditegaskan bahwa PIK tidak tahu menahu sama sekali soal. Tidak tahu menahu? Tidak tahu menahu. Tidak membangunnya? Tidak, kita tidak tahu sama sekali karena pertama bahwa itu berada di luar PSN. Oh. Berada juga di luar wilayah PIK. Di laut ya? SK-nya PIK itu cuma daratan. Oke. Gitu. Tapi kalau kemudian misalnya berkaitan dengan istilah pagar, tanggul laut, itu kita juga baru tahu dari media. Dan kemudian panjangnya sekitar 30 kilometer itu juga baru tahu kan belakangan. Tapi kalau kemudian misalnya kita cermati dari begitu panjangnya puluhan kilometer itu, dari mulai Kronjo, kemudian ada Kemiri, kemudian ada Mauk, Sukajadi, sampai kemudian Teluk Naga, sebetulnya panjangnya itu berbeda-beda. Oke. Jadi posisi gini maksud saya, yang harus sampaikan kepada publik adalah kita harus juga sampaikan kepada mereka bahwa posisi tanggul ya, atau bambu-bambu itu posisinya berbeda.
Misalnya ada yang kemudian ditancapkan satu bambu, ada yang dua bambu berpalang, kemudian ada tidak yang rata dibikin begitu? jaring nggak rata. Sepanjang 30 kilometer? Iya, tidak seragam. Tidak seragam. Kenapa? Karena ini penting berkaitan dengan ada Oke. alasan nelayan juga yang merasa bahwa bambu-bambu itu cukup memberikan keuntungan, Baik. memberikan bantuan mereka dengan Oke. alasan Baik. bahwa itu dipakai untuk budidaya kerang, Ya, untuk penghasilan ya, tambahan. ya. Ada yang kemudian memecah gelombang, alasannya abrasi. Oke. Nah, walaupun mungkin ada juga nelayan yang kemudian menolak itu, tetapi yang pasti ya saya kira ya inilah fenomena-fenomena yang kemudian terjadi di Yang laut pasti- dan itu bukan PIK ya? bukan PIK. Meskipun ada di depan wilayah PIK selama 5-6 bulan dibangun, memang tidak tahu ya ada pagar itu terlihat. Iya, sekarang tanah kita yang kemudian belum dibangun aja masih banyak, ngapain kita harus ngurusin laut? Nggak kelihatan laut ya? Iya. Jadi bukan untuk persiapan reklamasi katanya begitu Pak Muanas? Nah, itu makanya harus dijadikan perbandingan dengan yang terjadi hari ini di Bekasi. Oh, Di Bekasi itu kan kalau kita lihat itu kan ada pagar juga? ada alat berat bahkan masuk. Nah, kalau situasinya seperti itu mungkin bisa aja orang berpandangan bahwa itu dibangun. Kan jadi itu yang nggak terjadi. yang di Tangerang ini bukan untuk reklamasi? Nggak ada urusan dengan reklamasi. Tidak ada rencana ya? Nggak ada urusan. PIK tidak ada rencana itu? Nggak ada urusan dengan Baik, reklamasi. Pak Yeka, kalau Ombudsman melihat masalah ini seperti apa? Ya, melihat masalah ini kami tentunya dari sisi permukaan dulu. Yang dikeluhkan oleh para nelayan dan petambak itu adalah terganggunya aktivitas usaha. Oke. Jadi Mas Leonard di sana itu bukan persoalan pagar bambu saja, tapi ada juga sungai yang di hilirnya itu ada tambak sekitar 600 hektar. Nah, sungai ini durug. Oh, Ya, sungai ini durug. Nah, sehingga salinitasnya tinggi dan tambak ini pada akhirnya mati. Sebagian masih ada yang mempertahankan tapi sudah tidak ditanami karena lagi. air lautnya jadi masuk ke situ ya, ke tambak-tambak itu? Ya tidak ada salinas dia karena tambak perlu air tawar juga. Iya. Nah, ini Bang. Dan gara-gara seperti itu akhirnya banyak petambak juga yang menjual. Secara akhirnya terpaksa lah. Ada yang memang secara sukarela, ada yang terpaksa, ada yang juga yang masih bertahan. Iya. Nah, di sebelah depannya itu, wah, itu pantai yang di pagar laut itu. Oke. Daerah Kronjo itu. Nah, kami melihat kedua hal itu. Jadi tambaknya mati sebanyak 600 hektar dan itu sudah 1 kali musim. Nah, nelayan terganggu karena biasanya misalnya mereka itu katakanlah melaut itu langsung Iya. ke laut lepas. Sekarang muter-muter dulu 1 jam, 1 jam setengah. Tidak bisa ditembus ya? Pagar itu tidak dibuatkan pintu begitu Pak Yeka? Nggak ada ya? Gelap kan, tidak ada lampu. Jadi mereka harus cari selak, belus-seluk gitu Oke. kan. Dan akhirnya pulangnya juga demikian. Baik. Jadi biaya transportasi meningkat, waktu nelayan semakin sedikit, sehingga pendapatan pun juga semakin kecil. Nah, ini yang Ombudsman lihat. Oleh karena itu, setelah kami melakukan observasi, saya meminta kepada Kepala Kantor Perwakilan Banten, Ombudsman Banten, untuk melakukan investigasi. Oh, Ya, dan investigasinya sedang berlangsung. baik. Besok merupakan bagian salah satu orkestrasi dari investigasi itu. Iya. Saya mengundang beberapa institusi yang terkait dengan target harapannya pagarnya agar bisa dicabut dan sungai yang tadinya diuruk harapannya dikembalikan lagi dan proses pengurugan di situ harapannya diberhentikan dulu. Sebelum viral belakangan ini, pernah ada laporan tidak atau pernah ada informasi, karena ini kan disebut-sebut dibangun sekitar 5 bulan yang lalu. Ini kan bukan ujuk-ujuk, bukan dalam 1 malam. Pernah ada informasi itu tidak ke Ombudsman? Jelas ada sekitar November kami mendapatkan informasi itu, makanya kami jejaki gitu kan. Nah, terus karena Banten itu merupakan ampuan saya, saya berinisiatif untuk ngecek dan ternyata mereka pun juga merasa pengen didengarkan juga. Baik. Karena selama ini simpang siur ada kasus Said Didu dan lain sebagainya. Sebetulnya bagaimana sih gitu yang sebenarnya terjadi. Dan saya dan tim melihat sampai radius. Awalnya kan kalau dari kejauhan itu seperti pagar aja gitu kan, bambu gitu ya. Tapi begitu sudah ke sana ternyata berlapis-lapis sampai 2 kilometer waktu itu ya. Oh, bukan hanya 1 lapis pagar begitu ya? Bukan. Berlapis-lapis? Berlapis seperti di coupling gitu ya. Oke. Di coupling. Ya, gambarnya sedang kita putar berlapis. juga. Nah, sampai saya ukur, nah ukurnya dari Google Earth saja ya. Baik. Itu sekitar 2 kilometeran. Ya. Nah, panjangnya memang kami tidak ukur. Oke. Ya, karena ini observasi awal. Ya. Nah, memang dari berdasarkan informasi masyarakat banyak yang mengeluhkan hal itu dan memang berseliweran lah
gosip dan isu-isu beredar di sana bahwa ada intimidasi, ada pemaksaan dan lain sebagainya gitu kan, dan yang seperti ini harusnya negara hadir ya. Dan sebetulnya di bulan Oktober itu kan sebetulnya DKP sudah menyatakan bahwa ini tidak ada izin, itu sebetulnya sudah ada. Dinas Kelautan Perikanan sudah mengatakan tidak ada izin. Tidak ada izin dan sudah ada operasi waktu itu. Oke. Sudah ada operasi. Nah, mestinya kalau wibawa negara itu ada, mestinya saat itu pembangunan itu terhenti. Baik. Nah, tapi nyatanya setelah Ombudsman ke sana sampai sekarang pun rasanya masih. Ombudsman melihat ini kemungkinannya memang swadaya nelayan, karena kan nelayan ada yang mengklaim ini kami nanam sendiri kok bambunya, kami urunan sendiri kok, ini untuk membantu kami membudidayakan. Itu melihat ke arah situ atau justru yang sebaliknya bahwa ini ada kekuatan yang diduga kekuatan bisnis ingin membangun sesuatu di situ, Pak Yeka? Itu memang sedang diinvestigasi. Sebetulnya yang melakukan pemasangan itu siapa? Baik. Tapi rumor dari masyarakat, keterangan awal dari masyarakat memang ada yang menyuruh gitu kan dengan honor tertentu gitu ya. Gitu, honor tertentu. Ada yang menyuruh? Ada yang menyuruh. Yang menyuruhnya siapa? Tersebut namanya? Tidak tahu juga menurut masyarakat ini katanya. Oke. Kami yang penting disuruh nanam aja udah gitu aja. Dibayar ya katanya? Dibayar gitu kan. Baik. Pak Romin, ada yang bertanya-tanya bahwa kalau pembangunan pagar bambu ini dilakukan dalam 5 bulan kurang lebih, itu kan tidak sebentar. Lalu ada yang bertanya, Dinas Kelautan atau bahkan Kementerian Kelautan, karena ini kan tidak jauh dari Jakarta, itu kemana saja? Kok tidak melihat ini terjadi? Menurut pengalaman Pak Romin, itu bisa terjadi tidak? Bahwa pagar laut 30 km ini terbangun 5 bulan, diam-diam saja? Pertama sebelum itu saya ingin mencerahkan kita masyarakat Indonesia bahwa kita itu negara hukum gitu ya. Oke. Jadi rule of laws ya, dan fakta empiris ya, sejarah teori membuktikan kalau kita ingin maju dan makmur, berdaulat harus rule of law itu ditegakkan. Dan buat kami di Komisi 4 DPR RI yang juga membidangi soal kelautan, ini sungguh-sungguh sangat menjijikan ya, karena suatu pembangunan masif, which is more than 30 km itu masif gitu ya, sudah 5 bulan ya, tanpa izin toh masih berlangsung, kan ini luar biasa brutal menurut saya gitu ya. Jadi itu akan kami cecar gitu ya. Walaupun sudah minimal sudah ada 6 itu, Bung Leo dari mulai HNSI, DKP sendiri, kemudian koalisi masyarakat pesisir dan seterusnya sudah melaporkan, dan di meja kami pun Komisi 4 sudah ada indikasi yang mengarah ke satu entitas tertentu yang memprakarsai gitu ya. Jaringan nelayan itu tadi, Bro? Jaringan nelayan udah ada 6 termasuk Walhi pun udah laporan gitu. Nah jadi kami mengapresiasi kerja KKP gitu ya. Bahkan tadi saya telepon-teleponan dengan Pak Menteri Pak Trenggono, katanya udah mensegel ya. Cuman kedepannya harus nggak boleh terlambat gitu ya, Mas. Itu kan berarti ratusan ribu bambu itu ya, lalu lalang gitu. Baik Kapolres, polisi harusnya adalah naif ya kalau itu nggak diketahui gitu. Dan kalau itu pekerjaan brutal berlangsung, menurut saya pemiliknya mesti big power, ini nggak mungkin rakyat kecil gitu. Baik, Bapak-bapak dan pemirsa, di gadget saya ada video yang tidak mungkin kami putarkan karena ini adalah bentuk bagaimana sudah mulai terjadi bibit-bibit sengketa horizontal. Sudah tersebut etnis tertentu, orang-orang yang berribut di daerah situ. Saya ingin ke Mas Derajat, kalau kita tidak mau memperbesar masalah, tapi kalau masalah ini juga terlalu lambat, bahaya juga. Kalau Anda lihat, apakah disegel dan diberi waktu 20 hari itu cukup? Atau memang ini harusnya diinvestigasi lebih jauh lagi, apakah benar jaringan nelayan yang membangun 30 km swadaya sendiri, atau memang ada entitas yang lain? Bagaimana, Mas? Saya rasa kalau kita melihat bahwa ini tidak ada izinnya, ya sebenarnya hari ini juga dicabut juga nggak ada masalah tuh. Oke. Segala sesuatu yang tanpa izin kan memang nggak punya hak di situ. Ini pagar bambu, apa namanya, PKL pedagang kaki lima tanpa izin diuprak-uprak, dikejar-kejar, digusur-gusur, diangkut Satpol PP. Iya. Ya kan? Ya ini masa kalah sama Satpol PP gitu loh. Jadi kalau nggak ada izin ya udah selesai itu barang gitu. Ya kalau nggak ada izin ya. Nah, tapi sekarang kita juga harus melihat dari sisi ekonomi masyarakat, ya kan.
Mas Leo mengkhawatirkan ada konflik horizontal dan sebagainya. Tentu pertanyaannya adalah kalau kita di bidang ekonomi itu selalu melihat kita uangnya lari kemana? We follow the money. Follow the money. Follow the money. Yeah. Nah, kita lihat ini kan berarti investasi yang cukup besar nih. Investasi cukup besar ini mau dipakai apa sih? Ya kan? Apa iya mau dipakai abrasi? Nah, kita bisa uji kan? Yeah. Atau dipakai tambak udang, kita bisa uji cocok nggak airnya buat tambak udang? Apa mau dipakai apa namanya garam? Kan kita bisa uji. Ya. Nah, jadi dari bentuknya dari itu kira-kira yang paling cocok ini untuk investasi apa sih? Ya kan? Ya mungkin orang berspekulasi, reklamasi segala macam, tapi ya paling tidak kalau dari lihat bentuknya itu kan bisa ya kita bayangkan sesuatu yang tidak murah gitu loh, ya sesuatu yang tidak murah. Nah, dengan melihat itu sesuatu tidak murah, ada satu pihak yang kalau masyarakat itu nggak mungkin seteratur itu. Oh, ya toh? Itu masyarakat biasanya acak-acakan kalau itu rapi banget ya. Itu kan relatif rapi nih ya. Okay. Kalau relatif rapi berarti ada koordinasi. Nah, kalau ada koordinasi ya tentu kemudian ini nanti nilai ekonominya apa sih? Nah, saya rasa kalau kita bisa melihat dari nilai ekonomi yang akan muncul dari investasi ini, saya rasa mudah untuk Tadi, menelusuri. Mas Muwana sempat mengatakan, Mas Derajat, bahwa di Bekasi juga sekarang sudah muncul. Ada yang menyebut katanya ini gambarnya kita tayangkan ada, kalau saya baca di pemberitaan di Bekasi ini katanya sekitar 8 kilometer. Lebih pendek dari yang di Tangerang, dan tadi Mas Muanas mengatakan itu mungkin adalah untuk pembangunan karena ada ekskavator. Tadi sempat mengatakan begitu ya? Iya, makanya saya bilang bahwa kalau dibandingkan dengan temuan yang kemudian di Tangerang itu berbeda, karena ini seragam. Nah, yang di Tangerang itu nggak seragam. Bambunya tidak seragam? Kita udah lokasi, kita udah kecek itu di masing perkecamatan itu posisi bambu itu berbeda-beda. Dan itu bagi saya itu ekuivalen dengan pernyataannya nelayan. Mungkin ada yang lain yang merasa keberatan dengan keberadaan misalnya pagar atau pagar bambu atau istilahnya tanggul lah, ya kan. Nah, tapi kalau kita lihat bahwa alasan mereka bahwa itu dipakai untuk abrasi, mungkin nggak efektif untuk bambu. Kalau mereka memang bisanya pakai itu, kan kita nggak bisa larang juga. Ada bambu kemudian untuk menahan gelombang, dipakai juga bambu itu kemudian menjadi kerang untuk kemudian kerang-kerang. Tadi juga ada nelayan juga yang kemudian cerita. Jadi gini loh, kita harus juga menyampaikan kepada publik secara objektif bahwa ada nelayan juga kemudian mengatakan bahwa mereka ada yang beli 5 biji, kemudian ada yang beli dari harganya cuma 7.000, 3.000, beli bambu bekas mereka kumpulin, kemudian mereka beli secara swadaya. Untuk membangun 30 km? Iya, karena ini kan kita dapat cerita juga katanya nih, itu juga dari sebelumnya tahun lalu. Karena begini ya, Mas. Sebetulnya waktu itu posisi masih 7 km itu pernah dilaporkan ke KKP. Ya, itu informasi yang kita dengar. Tapi apa jawabannya KKP pada saat itu? KKP ini kementerian ya, bukan dinas ya, bukan dinas Banten. Dia bilang katanya kewenangannya provinsi. Kemudian DKP menyatakan, itu ada kok pernyataannya di media, coba diurut, diikutin lah pernyataan-pernyataan itu. Dia katakan bahwa pagar-pagar itu adalah bagian dari pemanfaatan laut. Waktu 7 km nggak ngomong apa-apa. Sekarang udah 30 km, seolah kami melihat gini loh, ada upaya ini kemudian menjadi sebuah isu politik dan memanfaatkan situasi ini seperti mencari panggung gitu loh. Seperti mau mencari panggung. Kalau kami menangkapnya itu. Dan kemudian seolah-olah ini didiskreditkan kepada PIK, seolah untuk kepentingan. Padahal sama sekali tidak tahu kan ya? Iya. Sama sekali tidak tahu ya? Kita nggak tahu. Tidak terlibat, tidak membangun atau tidak tahu? Kita nggak tahu karena itu bukan berada di wilayah PIK, bukan berada di wilayah PSN yang selama ini kita kerjakan. Meskipun itu ada di wilayah sekian meter dari pantai yang karena merupakan kita baru PIK. tahu kemudian kita cross check. Ternyata panjangnya sekitar 30 km. Karena itu aktivitas nelayan. Jadi begini saya kira yang harus diluruskan adalah bahwa pagar yang kemudian di situ aktivitas nelayan untuk mencari penghasilan tambahan dan sebagainya, kalau kemudian melanggar ya harusnya pada saat itu dibongkar. Tapi, dari awal ya, dari sejak 400 meter atau 7 km. Tapi situasi berbeda ketika yang terjadi di Bekasi, ada alat berat masuk dengan begitu besar, justru nggak ada yang bersikap apapun. Nah, Pak itu loh Romin, saya kira yang perlu. Pak Romin, kalau dikatakan Mas Muanas tadi, ini dari 7 km, kalau saya baca pemberitaan malah
Dari sejak 400 meter itu sudah ada media yang mempertanyakan. Dan ini kemudian dipertanyakan adalah kemana Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai mantan menteri di situ. Apakah ini mungkin semuanya lalai Pak dalam 5 bulan? Saya berpikir-pikir mungkin 5 bulan yang lalu karena rame-rame pemilu gitu, jadi nggak sempat lagi mengawasi laut. Bagaimana Pak Romin? Ya, pertama bahwa kami Komisi 4 akan profesional ya, kami akan menerapkan azas praduga tak bersalah. Maka setelah reses, setelah 21, Bung Leo, kami akan panggil tuh instansi terkait ya, termasuk juga pihak PIK ya, dan nelayan yang kontroversi gitu. Kami insya Allah akan objektif gitu ya. Nah maka kami di Komisi 4 mempertanyakan, pertama mengapresiasi atas tindakan penyegelan oleh Direktur Jenderal PSDKP, tapi buat kami itu too late gitu, terlalu lama gitu. Kemudian yang kedua dari sisi argumen teman-teman PIK gitu ya, perlu dicatat tuh Pak Muwana, saya mengikuti yang di Bekasi itu awalnya memang begitu, bambu-bambu dulu bertahap itu, tidak langsung masif begitu gitu ya. Dan buat kita yang waras gitu, yang punya logika, yang punya common sense sehat, itu pembangunan masif 30 km it's impossible gitu dengan biaya yang sekitar hampir 16 miliar gitu, dilakukan oleh nelayan yang saat ini aja hidup nelayan tuh benar-benar Senin Kemis tuh, artinya susah gitu. Miskin lah ya. Miskin gitu. Jadi tapi sekali lagi kami Komisi 4 akan melakukan azas praduga tak bersalah. Jadi kita panggil, kita objektif karena ini mohon penting. Kebetulan bidang pesisir itu bidang saya. Di pesisir itu kalau boleh saya ini tuh 40% sumber daya alam dan jasa lingkungan di dunia itu di wilayah pesisir. Ada di pesisir. Jadi sangat penting untuk kita manage dengan baik, tidak ada lagi komprador atau apa namanya oligarki gitu ya, yang selama ini sangat menindas rakyat dan kemudian apa namanya kong kali kong dengan oknum gitu. Ini kan akar masalah bangsa kita kan ini terutama dalam 10 tahun terakhir ini gitu. Pak Yeka, Bekasi Ombudsman akan lihat juga yang sekarang disebut-sebut 7 km itu? Ya, yang jelas kami fokus dulu untuk di Kronjo. Tangerang ini ya? Ya, Tangerang. Kita lihat bagaimana progresnya, hasil investigasinya. Nah, nanti kalau memang dirasakan penting untuk melihat ke Bekasi, ya nanti Ombudsman bisa saja untuk melakukan observasi di Bekasi. Siapa tahu modusnya sama juga gitu kan. Pertanyaan besarnya adalah selama 5 bulan membangun entah namanya apa ya, tanggul, pagar bambu di tengah laut dengan ratusan ribuan mungkin bambu, lalu tidak ada yang mengaku itu punya siapa. Negeri ajaib. Tapi tetaplah bersama kami, Top Ekonomi akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pagar laut, ya kita bilang pagar ya, pagar laut Tangerang bisa kita lihat ternyata di citra satelit Google Earth. Titik awalnya ada di Desa Sukawali, Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Banten, lurus ke pesisir timur sampai Tanjung Burung, Teluk Naga, Tangerang. Total panjang pagar laut yang tertangkap citra satelit Google Earth yang kami tampilkan ini sepanjang kurang lebih 6 km. Yang menariknya di dalam pagar laut ini ternyata sudah ada kotak-kotak yang belum diketahui apa fungsi dan tujuan kotak itu. Panjang pagar laut yang kami tampilkan dengan Google Earth ini sekitar 6 km. Google Earth belum memperbaiki atau memperbaharui citra satelitnya sehingga pagar laut yang 30,16 km sebagaimana temuan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum muncul di Google Earth. Saya ingin langsung bertanya ke Mas Derajat. Mas Derajat, kalau kita ingin ada kejelasan, tadi Mas Derajat mengatakan
kalau pagar ini tidak ada yang mengaku ya sudah cabut. Tapi kan Pak Romin mengatakan ya yang memasang lah yang mencabutnya. Tapi kan sampai sekarang tidak ada yang mengaku memasang. Ada sebagian lain mengaku memasang tapi ya masa sih bisa masang sebegitu panjang ya. Kalau Anda melihat ini seperti apa solusi yang bisa paling cepat? Karena kalau menunggu 20 hari saya hitung-hitung sampai sekitar tanggal 29 Januari baru kemudian nanti dirobohkan. Bagaimana? Pertama gini, kalau ada yang mengaku memasang dan katakanlah punya dana, Dirjen Pajak tinggal turun aja lihat. Dia masang itu kan kelihatan biayanya. Follow the money aja, kan kelihatan nanti pajak kan, oh kamu udah masang begini, kamu punya duit segini, pajakmu dibayarnya kok segini. Pasti akan ketahuan seimbang atau tidak. Jadi saya rasa institusi negara itu punya banyak cara untuk orang boleh mengatakan A, B, C, tapi punya banyak cara untuk ngetes dan ujungnya adalah lihat transaksi keuangannya. Oke. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya yang di sini saya agak kurang sepakat dengan abang saya, Prof. Rohmin, yang masang lah yang harus nyabut. Enggak, ini kan haknya negara. Ini kekuasaan negara, negara yang berkuasa. Negara aja tinggal perintahkan tentara untuk cabut, tuh nggak ada yang punya kok. Ya kan? Nggak ada yang punya, dan kalaupun ada yang ngaku punya itu nggak sah kok. Cabut aja udah, tinggal saya sebagai tim kampanyenya Pak Prabowo ingin mengusulkan pada Presiden Prabowo, tolong segera perintahkan TNI untuk cabut itu semua selesai. TNI? TNI lah. Karena Kepala Bakamla sudah mengatakan itu bahwa ini cukup KKP, kan sudah disegel, nanti tinggal dicabut, kata Kepala Bakamla begitu loh. Daripada berpanjang-panjang, kan Presiden kan pengen segala sesuatunya itu bisa bergerak cepat. Daripada berpanjang-panjang, segera cabut, habis, selesai, sudah selesai, nggak ada perdebatan lagi, energi kita bisa kita pakai untuk menghadapi rupiah yang sekarang mengalami tekanan dan sebagainya. Nah, kalau soal Bekasi, itu kan katanya ada izin. Tapi ada izin itu belum tentu juga berarti benar. Ya. Saya alasan yang disampaikan oleh Pemprov Jawa Barat, Dinas KKP-nya, katanya adalah untuk waterways, untuk nelayan atau apa. Prof. Rohmin tahu betul di pelabuhan nelayan, pelabuhan ikan terbesar dunia itu di Vigo, di Spanyol Barat Laut ya. Itu nggak ada waterways kayak begitu, dan dia itu ada untuk kapal kapal pesiar, ada untuk untuk ikan, nggak ada seperti itu. Dan saya juga pernah ke Rotterdam, saya pernah ke Genoa, saya pernah tinggal di Australia, pernah ke Hobart, nggak ada yang pakai seperti itu. Artinya untuk alasan apa? Dan ujungnya kembali lagi, siapa sih yang diuntungkan dari pagar itu? Dari pagar yang ada di Bekasi. Kalau berandai-andai ya Mas Derajat ya, kalau ternyata pagar itu ditanam atau dipasang oleh pengusaha. Pengusaha ini saya tidak pagar yang di mana? Di Bekasi atau di Tangerang nih? Yang di Tangerang dulu. Tangerang, oke. Lalu kemudian dicabut negara. Itu nanti memunculkan ketidakpastian tidak? Karena kan nanti kan orang pengusaha pasti ingin, saya sudah tanam nih, ini pasti akan ada proses selanjutnya untuk saya bangun begitu. Itu bagaimana? Ketidakpastian akan muncul kalau dia punya hak hukum, kemudian hak hukumnya dicabut tanpa alasan yang kuat. Oh, nah, kalau ada izinnya tadi ya? Iya, di sini kan dia nggak ada hak hukum. Tidak ada di situ. izin. Kan semua peraturan perundang-undangan yang ditabrak kan banyak, ahli-ahli hukum kelautan kan banyak yang paling tidak ada peraturan menteri KKP yang ditabrak di situ. Jadi karena ini ilegal, selesailah sebenarnya PKL aja begitu ilegal dikejar-kejar kok. Ini cuma pagar bambu. Ini kan soalnya di laut, agak-agak susah. Ini mengambang. Kita punya pasukan kata, Bos. Pak Romin, ini saya penasaran dengan selama 5 bulan yang lalu, itu kan temuan Ombudsman Agustus ya mulai dibangun. Apa benar tadi kata Pak Muanas, KKP itu lengah, lolos, tidak melihat siapa yang menanam? Kalau mengikuti pemberitaan dan sekian nelayan yang kami tanya, mereka mengatakan dipasangnya itu biasanya malam hari. Orang-orang yang memasang pagar ini selalu malam, dengan bekerja cepat, begitu subuh, matahari naik, sudah tidak ada lagi orang-orangnya, tapi pagarnya sudah terbangun sekian lama. Itu KKP sebegitu lengahnya atau bagaimana, Pak Romin? Itu ini buat saya ini untuk wake up call ya, benar-benar peringatan keras ya bahwa instansi tertentu pun menurut saya abai gitu ya. Tadi Mas Muana sendiri ada report tuh bahwa
beberapa bulan yang lalu sebenarnya sudah ada yang melaporkan, iya kan, ke pihak KKP. Nah kalau baru bertindak sekarang itu pelajaran juga buat teman-teman di KKP gitu. Next time jangan begitu, kalau memang itu nggak ada izinnya, harusnya ya segera diberhentikan gitu. Karena sekali lagi kalau rules of law, hukum tidak ditegakkan, negara ini nggak akan mungkin maju. Oke. Nah yang kedua soal siapa yang mencabut, saya justru berpikir ekonomi Mas. Kalau bisa segera ada kepastian hukum bahwa yang membangun adalah pihak A atau pihak B gitu ya, diputuskan juga dia yang harus mencabut karena ini kan costly Pak. Jadi supaya nanti tidak ini, jadi spiritnya sama, penegakan hukum. Dia bisa diproses hukum. Nah itu kena pidana dia. Justru itu. Pasti takut dia. Tetapi kalau terlalu lama, deadline-nya kan sampai 29. Kalau 29 proses hukumnya itu masih belum diputuskan Pak Eka ya. Apalagi ada eskalasi. Nanti kita akan sarankan udah segera dicabut, entah itu oleh KKP, oleh TNI. Saya kira mereka akan koordinasi gitu. Oke. Begitu kira-kira. Pak Yeka, apakah memang teman-teman di KKP 5 bulan itu lalai? Atau memang tidak ada arahan? Karena diduga pagar ini muncul dalam kaitan tadi sempat disebut sedikit oleh Pak Romin, ada apa ya, kekuatan yang kuat begitu yang membuat kemudian ya sudah jalan saja walaupun tidak ada izinnya. Dari informasi yang kami kumpulkan itu yang jelas Dinas Provinsi Kelautan Perikanan Provinsi itu sudah memberikan laporan ke KKP karena merasa kalau terkait peruntukan pemanfaatan tata ruang di laut itu kewenangannya ada di KKP. Namun KKP baru bertindak sekarang, tentunya itu KKP sendiri yang harus bisa menjelaskan. Yang jelas kami melihat waktu tanggal 5 Desember ke sana, di situ tuh kan nggak jauh juga ada kantor Polair gitu kan. Jadi ada, terlihat lah ya. Iya terlihat ada kantor kepala desa, camat. Jadi kalau misalnya tidak mengetahui ya saya pikir tidak mungkin lah. Naif ya? Naif sekali lah. Nah itu pasti mengetahui dan pasti ada motivasi untuk melakukan itu dan ini motivasi ini yang didalami oleh Ombudsman. Kami sedang melakukan pemeriksaan terutama Ombudsman ini yang menangani baru Ombudsman provinsi ya, belum pusat yang belum nangani. nasional. Belum Ombudsman pusat yang nangani, baru provinsi karena kami lihat nanti kalau ada bersinggungan bahwa persoalan ini berhubungan dengan kewenangan instansi di pemerintah pusat, maka tidak menutup kemungkinan ini akan kami tarik di pusat. Untuk saat ini kami percayakan kepada kawan-kawan di kantor perwakilan Banten untuk melakukan investigasi secepat-cepatnya. Itu termasuk memastikan perusahaan yang konon diduga membangun atau tidak? Dugaan, karena setiap kami melakukan investigasi ini kami kan harus ada dugaan. Dugaan potensi maladministrasinya untuk sementara ini dilekatkan ke DKP. Karena apa? Karena yang menguasai wilayah laut sampai 12 mil ya kalau tidak salah, Prof. Itu adalah Dinas Kelautan di provinsi. Nah, untuk sementara apakah itu nanti terbukti atau tidak, itu tentunya hasil investigasi. Baik. Kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini, Mas Muanas. Kalau setelah kita berbicara ini, apakah kemudian PIK akan tetap saja dengan sikapnya ini? Kalau kemudian misalnya nanti dimintai keterangan oleh pihak-pihak terkait, akan memberikan seperti apa adanya atau seperti apa rencana PIK? Ya prinsipnya kita apapun keputusan dari pemerintah dan penegak hukum berkaitan dengan ini silakan proses dan kita akan mengikuti. Ya baik itu misalnya persoalan-persoalan pro kontra yang kemudian terjadi di masyarakat, tapi saya kira jangan juga kemudian hal-hal seperti ini dipolitisasi untuk kepentingan pihak tertentu. Artinya gini. Dipolitisasi seperti apa sih? Ya, dipolitisasi misalnya bahwa ini kan sebetulnya ada juga masyarakat yang mengakui kan. Nelayan ya? Bahwa, iya, ada nelayan yang kemudian mereka memasang.
kemudian ada juga yang menolak, ada yang kemudian mengambil keuntungan dari pagar-pagar itu, Ya, ada ya. juga yang kemudian merasa dirugikan. Artinya dua fakta ini kemudian harus disajikan, kan seperti itu. Tetapi khusus kepada KKP misalnya, kemudian Ombudsman dan lembaga-lembaga yang punya kepentingannya terhadap hal ini, Baik. juga termasuk misalnya DKP provinsi kan, karena memberikan pernyataan berbeda. Justru sebaliknya mengatakan bahwa pagar-pagar itu adalah bagian dari pemanfaatan laut. Ini kan membuat bingung. Ya. Sementara KKP misalnya menyatakan hal berbeda bahwa itu ilegal. Nah, artinya apa? Lembaga-lembaga ini juga harus bisa memberikan edukasi kepada publik. Jangan membuat pernyataan-pernyataan hanya berdasarkan misalnya dari keterangan-keterangan 1-2 orang yang nggak jelas. Oke. Kemudian disampaikan kepada publik. Bicara nelayan ini kan sebetulnya ada lembaga resminya, ada Baik. himpunan nelayan Baik. seluruh Indonesia. Baik. Kenapa nggak coba dieksplorasi? Kita ikuti kemudian ya, saya nanti seperti pendapat apa. tentang fenomena apa yang kemudian terjadi. Baik. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa selama ini PIK 1, PIK 2 melalui SG, proses bangunan itu selalu Oke. berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baik, terima Dan kasih. tidak ada hukum yang kemudian dilanggar. Baik, Pak Romin, apa pesannya untuk kita semua? Ya pertama kita harus bergerak tuh berdasarkan hukum, dan kasus pagar laut 30 km sekian itu udah kita cross check DPR ya ke KKP, ke DKP provinsi memang nggak ada izinnya gitu. Jadi itu adalah fakta keras, itu melanggar hukum karena nggak ada izinnya gitu ya. Dan yang kedua, kedepannya ya apa namanya, setiap instansi harus bekerja profesional dan economic of speed juga harus dilakukan, bukan hanya economic of skill. Jadi kerja cepat dari instansi terkait itu harus ini jangan lamban seperti sekarang ya. Oke. Sekarang kan seolah-olah kayak bangsa pemadam kebakaran Baik. nih. Kalau sudah ada peristiwa langsung geruduk, Baik. nanti diliput media massa, nggak Ya. diliput lagi, nggak bekerja. Itu kan Oke. yang harus juga pelajaran atau ibroh yang tidak boleh berlaku lagi di ke depan. Oke. Dan saya himbau masyarakat termasuk pengusaha pun benar-benar hidup berdasarkan hukum. Ya. Kita harus mendukung Oke. cita-cita Pak Prabowo untuk tumbuh 8%. Kalau 8% tumbuh kan harus ada stability, Ya. kepastian hukum. Oke. Kalau gini kan memang bisa terlalu kadut. Hukum tetap harus dihormati. Betul. Terima kasih Pak Romin. Pak Yeka, apa Ombudsman berharap? Ya, kami sementara ini sedang melakukan investigasi untuk menentukan apakah pemasangan pagar ini sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Jika memang itu tidak sesuai, maka tindakan korektif dari Ombudsman adalah untuk segera agar mencabut pagar ini kalau tidak sesuai. Gitu. Dan kami juga di situ investigasinya 2, bukan hanya pagar tapi urusan sungai. Mudah-mudahan tidak dalam waktu yang lama ini bisa selesai, dan hari ini juga kami kedatangan dari pihak-pihak yang pro terhadap pembangunan pagar ini, dan kami dengarkan semua pihak ini secara profesional. Terima kasih. Mas Derajat, apakah kemudian ini cukup di-handle oleh KKP atau mungkin harus Presiden langsung begitu? Ya, kalau dari pernyataan pihak KKP kan perintah Presiden. Oke. Jadi ya kita ikuti itu. Kalau memang betul tidak ada izin, cabut. Masa kalah sama BPOM yang nyabut skincare kan gampang. Ya kan, cabut. Kemudian soal siapa yang memasang, ya itu kalau mau memproses hukum karena ada pelanggaran hukum, kan harus ada yang dihukum kan, harus ada yang apa namanya diproses. Nah itu hal lain, mungkin penegakan hukum. Tapi ini barangnya ini kan sudah ada dampak eksternalitas ekonominya, sudah ada apa namanya berbagai dampak sosial lainnya, ya sudah. Tutup, selesai, cabut, proses hukum silahkan dilanjutkan. Dan tidak ada lagi peristiwa serupa seperti ini terjadi lagi ya? Ya. Supaya kita semua tetap percaya bahwa kita masih negara hukum. Betul. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir di tempat ini, dan pemirsa demikianlah akhir dari Top Ekonomi Pekan ini. Kita akan berjumpa lagi pekan depan. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samsudin mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.